Kerajaan Nagur adalah salah satu kerajaan kuno yang pernah berjaya di Aceh dan di Sumatera Utara. Kerajaan ini secara dinasti diperintah oleh dinasti Marga Damanik yang berasal dari Simalungun. Kerajaan Nagur merupakan kerajaan kuno yang pernah menguasai sisi timur Pulau Sumatera di bagian atas. Nagur menjadi kerajaan yang sangat disegani di awal-awal Masehi. Bertemu kembali dengan kami, Our Channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Dan tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kerajaan Nagur Simalungun adalah kerajaan yang menguasai pesisir timur Pulau Sumatera. Diperkirakan telah berdiri sejak tahun 512 Masehi atau abad ke-6, dan banyak eksistensi keberadaan kerajaan Nagur tercatat dari negeri-negeri Tiongkok maupun catatan-catatan asing, dan juga catatan-catatan yang ada di marga-marga tertentu. Eksistensi kerajaan Nagur selalu mengemuka dari zaman ke zaman hingga masuknya kolonialisme Belanda. Sebagai kerajaan yang mempunyai rentang pemerintahan yang sangat panjang, banyak kisah-kisah dan tradisi lisan yang berkembang di kalangan masyarakat Simalungun tentang keberadaan kerajaan Nagur. Selain itu, manuskrip yang meriwayatkan kerajaan Nagur yang dibuat tertulis disebut dengan Perpadaan Nabolag. Demikian pula literatur Simalungun yang mencoba menyajikan tentang Nagur adalah Hukum Adat Simalungun, Sejarah Simalungun Tambak, Riwayat Kerajaan Nagur, dikenal juga dengan sebutan Nakureh, Nakur, Capur, Nakafaram. Banyak disebut dalam laporan pengelana Eropa dan Tiongkok. Namun, letak posisi kerajaannya secara pasti sampai detik ini masih dalam penelitian para arkeolog dan sejarawan. Terbentuknya kerajaan Napur diawali sejak kehadiran seorang tokoh kesatria yang berasal dari Bharatawarsha. Pada abad keempat, kelima Masehi, Bharatawarsha mengalami masa yang penuh gejolak. Serangan dari bangsa Hun membuat Bharatawarsha porak-poranda. Banyak para ksatria yang pergi melanglang buana mencari
tempat yang lebih damai dan tenang. Kesatria tersebut datang dari Bharatawarsha bersama pengikutnya. Mereka berasal dari bangsa Munda yang datang dari sekitar dataran tinggi Chotanagpur sebelah timur India. Dalam Pustaka Nagor menyebutkan tokoh kesatria ini bernama Dharayat Damadik. Gelar lainnya adalah Narama. Dia adalah seorang penganut Hindu Waisnawa yang memuja Wisnu sebagai pujaannya. Wisnu mempunyai gelar Narayana, sehingga dia mempunyai gelar Narama yang menyerupai tokoh pujaannya. Dalam bahasa Sanskerta, Nara berarti air atau entitas hidup, sementara Ayana adalah tempat istirahat. Sehingga Narayana berarti tempat istirahat bagi seluruh entitas kehidupan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa satu kerajaan berada di Sumatera Timur di tepi Sungai Bah Bolon, kurang lebih 3 km dari kota perdagangan sekarang. Dahulu dikenal dengan nama Pulau Pandan dan sekarang dikenal orang tempatnya sebagai Keramat Suci atau Kubah Perdagangan. Sementara dari Pustaka Parpadanan Nabolag, kerajaan Nagor kemudian berkembang dan berpengaruh ke segala penjuru Sumatera Utara, sehingga nama Nagor tersebut dipakai di berbagai tempat seperti apa yang kita rasakan sekarang. Di Aceh disebut dengan Nanggro, di Samosir disebut dengan Nagari Tomok, Simalungun disebut dengan Nagori, di Minangkabau disebut dengan Nagari, dan di Malaysia disebut dengan Negeri. Pada abad keempat kelima Masehi, bangsawan-bangsawan kesatria Hindustan tersebut biasa memakai seban di kepala yang dilengketi dengan bermacam-macam pernik berhiaskan berlian dan manik-manik. Demikian pula di leher, di tangan, di pinggang, sehingga bagi mereka yang melihatnya terlihat sangat anggun dan berwibawa. Pertengahan abad kelima Masehi, bangsawan Nagori tersebut sampai di pantai timur Sumatera Timur dan mendarat di satu tempat yang jikalau di malam hari terlihat terang bulan, banyak batu-batu putih bercahaya, dan dinamailah tempat itu sebagai batu bara. Dari batu bara ini kemudian sang bangsawan kesatria tersebut membawa rakyatnya memasuki pedalaman Sumatera Timur mengikuti jalur Sungai Bah Bolon dan sampai di satu tempat yang disebut Pulau Pandan. Dalam kegiatan sehari-harinya untuk mengatur rakyatnya, bangsawan Nagori tersebut selalu memakai pakaian kebesaran yang bertatahkan berlian dan mutiara manik-manik. Maka oleh rakyatnya beliau digelari Datu Bermanik-manik.
Datu Permanik-Manik itu kemudian berubah menjadi Daman. Beliau juga disebut dengan sebutan Sri Nagur Raya Daman. Datu Permanik-Manik inilah pendiri Kerajaan Nagur di Pulau Pandan. Keberadaan Kerajaan Nagur kemudian tercatat pada tahun 570 Masehi. Kerajaan Nagur tercatat di dalam sejarah Cina dalam dinasti Sui. Datuk Permanik-Manik menamai kerajaannya Nagur mengingat kampung halaman leluhurnya yang ada di India yang bernama Nagore. Semenjak berdirinya Kerajaan Nagur di Sumatera Timur pada abad ke-5 Masehi tersebut, terciptalah tata cara dan kebudayaan baru yang merupakan gabungan antara kebudayaan yang dibawa oleh para pendatang dengan masyarakat setempat. Pemujaan kepada yang maha tinggi atau penguasa alam semesta yang disebut Naibata yang berasal dari bangsa Kerta, Devata. Kemudian tercipta Dolok Sinumbah yang artinya memuja dan menghormati Naibata di atas bukit yang tinggi atau dolok. Kerajaan Nagur berkembang terus karena hasil perdagangannya dengan kerajaan luar, khususnya kerajaan dari negeri Cina, di mana Kerajaan Nagur mempunyai hasil alam yang berlimpah. Kerajaan Nagur menghasilkan karet balata atau rambung merah, damar, rotan, dan lain-lain. Sementara kerajaan Cina saat itu khususnya membutuhkan karet balata atau rambung merah untuk industri perkapalan mereka yang ada di Cina. Menurut Pustaka Simalungun yang diriwayatkan orang-orang tua, Kerajaan Nagur Pulau Pandan sangat kaya dan makmur, sehingga kabar kerajaan ini tersebar di seluruh Asia Timur, sampai juga kepada Kerajaan Chola Mandala yang ada di Coromandel, India Selatan. Saat Sriwijaya menjadi kerajaan besar di tanah Suwarnabumi atau Sumatera, tahun 682 Sriwijaya telah berubah menjadi kerajaan besar dan berpengaruh. Kerajaan ini kemudian ekspansif dan mulai menaklukkan negeri-negeri di sekitarnya. Menaklukkan Jambi Melayu, menaklukkan Palembang, menaklukkan juga sisi selatan Pulau Sumatera, Lampung. Kemudian pada tahun 688 Masehi, Sriwijaya berturut-turut menaklukkan Riau, Rokan, Kampar, Kuantang, Mandailing, Barus,
dan juga menaklukkan Kelantan, Pahang, dan Kedah. Sampai di tahun 777 Masehi, sebagian wilayah Nagor telah menjadi bagian dari Sriwijaya. Walaupun sebagian wilayah di sisi selatan telah menjadi bagian dari Sriwijaya, Nagor tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka di sisi utara. Namun pada tahun 840 Masehi, saat Perlak memisahkan diri dengan Nagor dan menjadi kesultanan sendiri, wilayah Nagor semakin kecil. Pada tahun 955 Masehi, seorang nahkoda Persia, Busyuruk bin Sahryar al-Ramhurmuzi, saat melawat ke pulau-pulau di Sumatera, mencatat adanya sebuah kerajaan yang bernama Nakus yang mengacu pada Nagor. Akhirnya Sriwijaya kembali mengembangkan kebijakan ekspansifnya dan Nagor pun akhirnya dikuasai secara penuh oleh Sriwijaya pada tahun 997 Masehi. Pada tahun 1006 Masehi, seluruh pesisir timur dan utara Pulau Sumatera telah dikuasai secara penuh oleh kerajaan Sriwijaya. Nagor, Perlak, Jumpa, Pidi, dan juga Lamuri telah menjadi negeri vasal dari Sriwijaya. Saat konstelasi geopolitik telah berubah di mana Chola bermusuhan dengan kerajaan Sriwijaya, tahun 1024 kerajaan Chola mulai menyerang Sriwijaya dan negeri-negeri vasal Sriwijaya. Tahun 1025, kerajaan Chola dipimpin rajanya Rajendra Chola berhasil menduduki wilayah kerajaan Sriwijaya lama yang berada di Palembang. Kerajaan Chola terus bergerak naik menundukkan wilayah-wilayah di sekitarnya sampai akhirnya mengalahkan juga wilayah-wilayah vasal Sriwijaya yang ada di pesisir. Dan kala itu Rajendra Chola Dewa mengetahui bahwa ada dua kerajaan yang cukup kuat yang harus ditaklukkan, yaitu Nagor dan Panai. Kedua kerajaan tersebut kemudian ditaklukkan dan dicatat di dalam prasasti, di mana Nagor disebut dengan sebutan Nakavaram. Rajendra Chola Dewa mencatat di dalam prasasti Tanjore menaklukkan Nakavaram
kerajaan yang memiliki kebun madu berlimpah. Dan setelah itu, Rajendra Choladewa menaklukkan Kedah atau Kandaram sebagai pusat ibu kota Sriwijaya. Penyerangan dan penaklukan kerajaan Chola yang dipimpin oleh rajanya Rajendra Chola terhadap kerajaan Nagur membuat kerajaan Nagur porak-poranda dan mengakibatkan banyak kehancuran yang tak terduga. Kerajaan Nagur Pulau Pandan hancur lebur dan semua penduduknya mengungsi menyelamatkan diri keluar dari pematang Nagur. Masing-masing rombongan di bawah pimpinan ketiga putra Raja Nagur saat itu. Ketiga putra tersebut adalah Marahasilau, Soru, Tilu, dan Timoraya. Sejak penghancuran dan penjarahan yang dilakukan oleh prajurit Chola, pematang Nagur dibakar habis hingga rata dengan tanah dan di kemudian hari tidak ditempati oleh manusia lagi, sehingga muncullah legenda-legenda tentang kerajaan Nagur Simalungun yang kemudian hari ibu kota Nagur tersebut menjadi keramat suci atau kubah perdagangan sekarang. Keberadaan kerajaan Nagur Pulau Pandan yang telah berjalan 300 tahun yang kemudian hancur sehingga terciptalah sebuah hikayat Perpandaan Nabolag atau Pustaka Simalungun kuno yang menceritakan bahwa di bekas sisa-sisa kerajaan Nagur Pulau Pandan dari keturunan Marahasilau menjabat sebagai Raja Parpandanan Nabolag mempunyai seorang putra yang bernama Tuan Sormaliat, dan Tuan Sormaliat mempunyai putra yang bernama Si Anas Bondailing yang lahir di Tapanuli Selatan. Dan Si Anas Bondailing kemudian mempunyai seorang putra yang bernama Si Pakpak Mularaja yang setelah dewasa kembali ke Nagur Pulau Pandan. Tahun 1066 Sriwijaya kembali merdeka dari pendudukan kerajaan Chola. Kemerdekaan Sriwijaya juga berarti kemerdekaan bagi kerajaan Nagur. Nagur kembali berdiri dan menjadi kerajaan yang bebas dari kerajaan Sriwijaya. Perubahan geopolitik kembali terjadi pada tahun 1088. Surya Narayana yang bergelar Sri Maharaja Tribhuwana Mauli Warmadewa mendirikan kerajaan dan dinasti Mauli di Dharmasraya. Negeri ini kemudian berkembang dan semakin kuat. Negeri ini kemudian menguasai Pariaman, Riau, Jambi, dan kemudian malah menjadikan Sriwijaya menjadi bawahannya. Saat itu terjadi,
Kerajaan Nagur tetap merupakan kerajaan yang merdeka. Namun pada tahun 1150 saat Tuanku Bagindo Ratu naik tahta Dharmasraya, beliau bergelar Sri Maharaja Srimat Trailokraya. Dharmasraya menjadi kekuatan utama di Pulau Sumatera. Semua negeri-negeri kerajaan-kerajaan di sekitarnya berhasil ditaklukkan. Tahun 1178, Dharmasraya berhasil menaklukkan seluruh wilayah, seluruh kerajaan yang ada di Swarnabumi. Saat itu terjadi, Nagur pun telah takluk ke dalam Mandala Dharmasraya. Bagaimana eksistensi Nagur kemudian bisa muncul kembali? Apa yang menyebabkan Nagur bisa bangkit kembali? Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.